Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan pada bulan puasa ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah pengukuran lingkungan internal perusahaan. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami, terdiri dari Mbak Yuliana Novitasari, Mbak Fenty Agatha Wiwaputri, Mbak Niken Olivia Rani Destada, Mbak Nurwahyu Rizky Rahayu, Mbak Dinda Febrianti Makmal, dan saya sendiri, Marlina Nur Arini, sebagai moderator. Materi akan dibacakan mulai dari Mbak Yuliana. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian lingkungan internal. Lingkungan internal adalah lingkungan organisasi yang berada di dalam organisasi tersebut, di mana secara normal memiliki implikasi yang langsung dan khusus pada perusahaan. Di dalam lingkungan internal terdapat analisis lingkungan perusahaan. Analisis lingkungan perusahaan didefinisikan sebagai suatu proses perencanaan strategi. Lingkungan internal terdiri dari berbagai elemen organisasi yang ada di dalam organisasi tersebut, di mana elemen ini dapat mempengaruhi keberhasilan, pendekatan operasi, dan juga keputusan organisasi. Hal ini dapat berbentuk seperti individu dalam organisasi, lingkungan kerja, budaya, peralatan, proses kerja, dan juga praktek manajemen. Elemen-elemen penting dalam lingkungan internal yang dapat mempengaruhi kesuksesan perusahaan antara lain sumber daya fisik, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, akses ke sumber input, manajemen proses, serta inovasi dan usaha untuk mengamankan kekuatan internal. Untuk materi selanjutnya yaitu tujuan analisis terhadap lingkungan internal. Tujuan analisis terhadap lingkungan internal terbagi menjadi 4. Yang pertama, dapat melakukan reaksi secara tepat terhadap setiap perusahaan. Yang kedua, dapat mengerti dan memahami lingkungan organisasi. Yang ketiga, mengetahui pertimbangan organisasi perusahaan. Dan yang terakhir yaitu, manajemen mempunyai kemampuan merespon berbagai isu kritis mengenai lingkungan. Analisis yang digunakan untuk mengukur kemampuan sumber daya internal perusahaan antara lain analisis SWOT, analisis rantai nilai, dan pandangan berbasis sumber daya. Komponen lingkungan internal mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dengan tujuan untuk memanfaatkan peluang yang ada sambil menghindari ancaman yang mungkin timbul dari lingkungan internal. Lingkungan internal terdiri dari variabel-variabel kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam lingkungan organisasi. Variabel-variabel dari lingkungan internal. Sumber daya meliputi aset organisasi, keahlian orang, kemampuan, bakat manajerial, aset keuangan, dan aset fasilitas, dan sebagainya. Struktur yaitu cara bagaimana sebuah operasi publik maupun privat diorganisasikan yang berkenan dengan pola komunikasi, pembagian wewenang, dan arus kerja. Budaya menyangkut pola keyakinan, pengharapan, dan nilai-nilai atau tata nilai yang dibagikan oleh anggota organisasi dari generasi ke generasi sebagai identitas organisasi. Lingkungan internal meliputi yaitu cara bagaimana sebuah operasi publik maupun privat diorganisasikan yang berkenan dengan pola komunikasi, pembagian wewenang, dan arus kerja. Budaya menyangkut pola keyakinan, pengharapan, dan nilai-nilai atau tata nilai yang dibagikan oleh anggota organisasi dari generasi ke generasi sebagai identitas organisasi. Lingkungan internal meliputi pemilik atau owner, dewan direksi, board of director, karyawan, employees, lingkungan kerja fisik, physical work environment. Menurut Jaws and Gluck, lingkungan internal dibagi menjadi 5 faktor antara lain faktor pemasaran dan distribusi, faktor penilaian dan pengembangan suatu fungsi rekayasa, faktor manajemen produksi dan operasi, faktor sumber daya dan karyawan perusahaan, serta faktor keuangan dan akuntansi.
Slide ke-7 menjelaskan tentang faktor manajemen. Ada 5 aktivitas dasar fungsi manajemen. Yang pertama ada perencanaan atau planning, yaitu proses di mana salah satu menentukan apakah akan mencoba sebuah tugas, mencari cara yang efektif dalam mendapatkan tujuan. Merupakan proses awal yang dilakukan suatu bisnis agar dapat mengubah suatu pencapaian. Yang kedua ada pengorganisasian. Untuk mencapai usaha yang terkoordinasi dengan mendefinisikan hubungan pekerjaan dengan otoritas. Yang ketiga ada pemotivasian, yaitu proses yang dapat mempengaruhi orang untuk menyelesaikan tujuan khusus. Yang selanjutnya ada penempatan karyawan atau manajemen sumber daya manusia, yaitu aktivitas perekrutan, wawancara, pengujian, seleksi, orientasi, pelatihan, pengembangan, pemberian perhatian, evaluasi, penghargaan, pendisiplinan, promosi, dan pengelolaan hubungan serikat kerja. Dan yang terakhir ada pengendalian, yaitu aktivitas yang diambil untuk memastikan bahwa operasi aktual sama dengan operasi yang direncanakan. Ada 4 tahap dasar pengendalian. Yang pertama, menetapkan standar kerja. Yang kedua, mengukur kerja individu dan organisasi. Yang ketiga, membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang direncanakan. Dan yang terakhir, mengambil tindakan perbaikan. Selanjutnya, slide ke-8 ada faktor dari pemasaran. Yang pertama, analisis pelanggan, yaitu pencarian informasi pelanggan meliputi keinginan, hasrat, dan kebutuhan pelanggan. Profil pelanggan dapat mengungkapkan karakteristik demografis dari pelanggan organisasi. Yang kedua, ada penjualan produk dan jasa, yaitu banyaknya aktivitas pemasaran seperti iklan, promosi penjualan, publisitas, penjualan personal, pengelolaan bagian penjualan, dan hubungan konsumen dan dealer. Yang ketiga ada perencanaan produk jasa, yaitu mencakup aktivitas uji pemasaran, pemosisian produk dan merek, jaminan yang jelas, pengemasan, menentukan opsi fitur, gaya, dan kualitas produk. Yang keempat ada penetapan harga, yaitu dalam penetapan harga ini ada 5 pemangku utama yang mempengaruhi penetapan harga, yaitu konsumen, pemerintah, pemasok, distributor, dan pesaing. Selanjutnya ada distribusi, yaitu meliputi pergudangan, saluran distribusi, cakupan distribusi, lokasi retail, teori penjualan, transportasi, dan penjualan grosir. Keenam, ada riset pemasaran, yaitu pengumpulan, pencatatan, dan penganalisisan data sistematik mengenai permasalahan yang terkait dengan pemasaran barang jasa. Yang terakhir ada analisis biaya manfaat, yaitu melibatkan pengukuran biaya, keuntungan, dan resiko yang terkait di keputusan pemasaran. Slide 9, faktor produksi dan operasi. Faktor produk atau operasi dari bisnis terdiri atas semua aktivitas yang mengubah input menjadi barang dan jasa. Manajemen produksi dan operasi terkait dengan input, perubahan, dan keluaran yang bervariasi antar industri dan pasar. Operasi manufaktur mengubah input seperti bahan baku, tenaga kerja, modal, mesin, dan fasilitas menjadi barang dan jasa. Roder-Schneider mengatakan bahwa manajemen produksi dan operasi terdiri atas 5 fungsi, yaitu proses, kapasitas, persediaan, angkatan kerja, dan kualitas. Faktor keuangan dan akuntansi. Berdasarkan pada James Van Horn, fungsi akuntansi atau keuangan terdiri atas 3 keputusan, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan dividen. Analisis rasio keuangan adalah metode yang digunakan secara luas untuk menentukan kekuatan dan kelemahan organisasi
dalam area investasi, pendanaan, dan dividen. Karena area-area fungsional bisnis sangat terkait dekat. Rasio keuangan dapat menandakan kekuatan atau kelemahan pada aktivitas manajemen pemasaran, produksi R&D. Jenis rasio keuangan. Pertama, rasio likuiditas. Kedua, rasio solvabilitas. Ketiga, rasio aktivitas. Keempat, rasio profitabilitas. Yang kelima, rasio pertumbuhan. Faktor penelitian dan pengembangan. Pendistribusian biaya untuk aktivitas-aktivitas R&D bervariasi di perusahaan dan industri. Namun, total biaya R&D secara umum tidak melebihi biaya produksi dan pemasaran. 4 pendekatan untuk menentukan alokasi anggaran R&D yang secara umum digunakan antara lain: 1. Membiayai sebanyak mungkin proposal proyek. 2. Menggunakan metode presentasi penjualan. 3. Menganggarkan jumlah yang sama yang dihabiskan pesaing untuk R&D. 4. Memutuskan berapa jumlah produk baru yang berhasil dan dibutuhkan serta menghitung ke belakang perkiraan investasi R&D yang diperhatikan. R&D dalam organisasi memiliki 2 bentuk dasar, yaitu 1. R&D internal, 2. Mengontrak R&D. Yang selanjutnya, analisis sumber daya. Sumber daya merupakan modal penting bagi organisasi untuk mampu bersaing di tengah kompetisi yang ketat atau perubahan lingkungan yang cepat. Sumber daya organisasi merupakan komponen utama yang paling menentukan kondisi internal organisasi. Sumber daya merupakan unsur manajemen yang utama yang dikenal dengan istilah 5M, yaitu money, machine, material, dan metode. Sumber daya organisasi terdiri dari seluruh aset yang dimiliki oleh organisasi. Di antaranya, sumber daya manusia dilihat dari sisi kualitas maupun kuantitas. Sumber daya keuangan atau kemampuan finansial. Yang ketiga, sumber daya material menyangkut aset-aset strategis organisasi dalam bentuk tanah, gedung, kantor, properti, dan sumber daya organisasi lainnya. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, salah pembacaan kurang jelas, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.